Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji dan memuja Sang Pencipta Allah yang kita yakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah satu-satunya pengurus, penguasa, pemilik semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dan kita pun yakin Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia, maha mendengar, karena Dia mendengar semuanya apa yang sedang kita ucapkan, dan juga alim, maha mengetahui semua gerak-gerik kita, basir, maha melihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menilai ucapan syukur seorang hamba, dan pasti sesuai dengan janjinya Dia akan tambahkan segala nikmat yang kita butuhkan dengan pengucapan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena berharap balasan dari ucapan salam hormat ini dan juga sebagai balas jasa kepada manusia terbaik ini yang telah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala 23 tahun dari masa hidup beliau, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Rabu malam kita akan melanjutkan kajian dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya, dan Allah mengikhlaskan niat kita pada malam ini untuk belajar, dan tentu seterusnya setiap kali hadir dalam majelis ilmu ataupun setiap ibadah yang kita kerjakan, semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Dan kita akan bahas pada malam ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, zikru qaul ya aduwallah au ya fasiq au ya kafir wa nahwahu. Bab penyebutan tentang ucapan wahai musuh Allah. Bab pengucapan tentang wahai orang fasik. Pengucapan wahai orang kafir atau yang semisalnya. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan ini, saya akan coba dulu kembali kepada dasar-dasar Islam berhubungan dengan masalah bagaimana sikap dan akhlak seorang muslim, terutama dalam mengontrol lisannya. Perhatikan Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, bisa dilihat surah nomor 2 ayat 83. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di potongan ayat di situ, وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna, dan selalulah mengucapkan kepada manusia perkataan-perkataan yang baik, yang santun, yang ramah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pada saat beliau marah, masih nampak kesantunannya, masih nampak tutur kata yang baik. Tidak pernah beliau membalas keburukan dengan keburukan. Yang keburukan itu serupa. Tapi beliau menyinggung iya. Perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ini dasar sekali bagi setiap muslim. Wa qulu linnasi husna, dan selalu ucapkan kata-kata yang baik, yang santun, yang ramah kepada manusia. Bukan sesama orang beriman saja, semua manusia. Kemudian juga kita tahu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat masyhur di dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 11. Ini juga pondasi dasar dalam sikap dan karakter setiap muslim menggunakan lisannya, bermuamalah dengan manusia. Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 11 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Perhatikan Allah berfirman dari 1400 tahun yang lalu ayat ini. Dan akan terus ditilawahkan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Dan juga akan menjadi prinsip dasar orang yang sudah masuk iman dalam hatinya. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain
boleh jadi yang ditertawakan, dianggap remeh, diolok-olok lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan, diremehkan, diolok-olok itu lebih baik. Ini pesan Allah yang pertama, tidak boleh merendahkan komunitas lain. Pesan yang kedua, dan jangan suka mencelah dirimu sendiri. Kok saya jelek, kok saya hitam, kok saya pesek, kok saya begini dan begitu. Ciptaan Allah ini, bukan milik kita. Allah yang pinjamkan badan ini. Kita kalau menghina tubuh kita sendiri berarti kita menghina penciptanya. Kita bukan pemiliknya. Pesan ketiga, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Pendek, gendut, botak, apalah. Ya. Lalu Allah SWT mengatakan, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Maksudnya kalau kalian sudah menjadi orang beriman, sudah faham, nggak boleh lagi panggil-panggil buruk seperti itu. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, terus saja melakukan itu, merendahkan kelompok yang lain, menghina dirinya sendiri, ya. Kemudian juga memanggil dengan panggilan-panggilan buruk, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi 3 pesan ini, yang pertama jangan merendahkan kelompok-kelompok lain, komunitas lain. Saya pernah jelaskan ikhwah dan akhwat sekalian rahiman rahimakumullah tentang hukum syamata, kalau masih ingat. Syamata ini artinya menganggap remeh orang lain. Sebab pasukan muslimin kalah di perang Hunain. Peperangan ini pertama kali pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW mencapai jumlah sekitar 30.000 pasukan. Maaf, 12.000 pasukan. 12.000 jumlahnya. 10.000 yang datang bersama Nabi SAW dari Madinah, kemudian melakukan kota Mekah. Lalu bergabunglah para mu'allaf, orang yang baru masuk Islam pada saat itu 2.000 orang. Jadi akhirnya menjadi 12.000 pasukan. Belum pernah pasukan Islam sejumlah ini. Besar sekali pada saat itu. Sebagian sahabat ada yang mengatakan begini pada saat lagi menuju ke lembah Hunain. Dengan pasukan sebesar ini kita tidak akan pernah kalah. Maksudnya musuh dianggap remeh. Karena perkataan ini saja Allah uji muslimin kalah. Juga Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya khawatir kalau ada wanita hamil di depanku. Kalau aku berkata, ih perutnya besar ya. Maka tiba-tiba Allah membuatku hamil. Kita bukan sedang membahas letter-letternya, tapi lihat pesannya. Padahal tidak mungkin laki-laki hamil kan? Tetapi dia menunjukkan kepada kita sebuah ilmu penting dasar dalam Islam, tidak boleh mencelah dengan alasan apapun. Ini penting sekali. Menganggap remeh komunitas. Apakah pengajian dengan pengajian, komunitas, instansi dengan instansi, partai dengan partai, apalah. Merendahkan orang lain. Tunjukkan kualitas, selesai. Tugas kita itu. Lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita apa yang sudah kita janjikan. Selesai. Gak perlu kita merendahkan orang lain. Jangan sampai kita berdagang misalnya. Kemudian ada seorang konsumen datang dan mengatakan, ini berapa harganya? Misal jilbab atau peci. Oh ini 20.000 rupiah. Toko sebelah kok 15.000? Kita harusnya kalau seperti ini introspeksi diri. Kok bisa lebih murah? Baik, kita bicara apa adanya. Kualitas kita. Setahu saya tidak bisa jual dengan harga segitu. Karena modal saya sekian, saya dapat keuntungan sekian. Misalnya, modal kita 10.000 atau 13.000, kita jual 15.000. Jadi saya tidak bisa mengikuti harga tetangga. Kalau Anda mau belanja di sana silahkan. Contoh, nggak boleh kita mengatakan, mungkin di sebelah itu barangnya palsu. Nah, jatuhkan orang. Oh itu ramai itu karena pakai pelaris. Atau apalah. Ya, nggak boleh. Biasanya setan masuk di bab-bab persaingan ini. Ada orang mau melamar wanita, ada saingannya, dijatuhkan. Ada orang yang masuk jadi caleg, jadi capres, jadi apalah, dijatuhkan semua. Kenapa harus dijatuhkan? Tunjukkan saja program kita ini, saya seperti ini kualitas saya, ya sudah. Selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara nanti untuk memberikan kepada kita dukungannya.
Jadi nggak boleh satu komunitas merendahkan komunitas lain. Termasuk muslim kepada kafir pun tidak boleh. Apalagi muslim sama muslim lebih pantas untuk tidak boleh. Baik itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini biasa orang kalau dudukan pada gosipin orang tuh. Ya. Cerita tentang si fulan, tentang ini, tentang itu, dan segala macam. Bahkan sekarang karena sudah kehabisan bahan sampai pembantu orang dibahas, supir orang dibahas, sepatunya dibahas, dompetnya dibahas, cara jalannya dibahas, segala macam. Mungkin matanya orang lagi kelilip pun matanya kelilip. Ya. Ada saja. Ya. Itu sudah kehabisan bahan dan mengumpulkan dosa yang banyak untuk apa gitu. Makin kita tidak tahu tentang seseorang, terutama aibnya makin bagus. Makin kita tidak campuri makin bagus. Karena begitu kita terlibat di situ berarti kita juga punya tanggung jawab. Kalau itu kemungkaran kita harus luruskan. Kalau itu ma'ruf kita berdosa kalau kita anggap itu adalah sebuah kekurangan gitu. Pesan kedua tadi, jangan celah-celah diri sendiri. Sudah kita kasih contoh tadi, nggak boleh. Apapun di tubuh antum ini Allah yang ciptakan. Gimana kita mau celah? Orang lain celah kita itu urusan dia, tapi kita nggak boleh celah diri kita sendiri. Selalu bersyukur, selalu percaya diri. Allah pasti dengan kemahasempurnaannya telah memilih yang terbaik buat kita. Inilah alis yang terbaik buat kita, mata terbaik buat kita, hidung terbaik buat kita, bibirnya, giginya, kulitnya, tinggi badannya, rambutnya. Alhamdulillah. Inilah yang telah Allah berikan kepada saya nikmati. Gunakan di atas ketaatan. Tidak usah merasa rendah diri, tidak usah merasa kecil hati. Ya, ini ciptaan Allah. Jadi kalau orang hina kita, sebenarnya dia sedang hina penciptanya. Kan ini bukan milik kita. Sekarang teman-teman pada saat kita lagi bayi di lahir ibu kita bisa milih. Saya mau mata yang bulat, saya mau mata yang lebar, saya mau mata yang kecil, sipit. Tidak bisa. Lahir ya udah begitu. Berarti ada aturan baku dari sang pencipta Allah. Orang yang mencela itu berarti mencela penciptanya. Benar nggak? Diam, senyap. Allahu alam, ini faham atau tidak? Hah? Benar nggak? Alhamdulillah. Allah jadi saksi, sudah saya sampaikan. Ya. Pesan yang ketiga gitu juga, tidak boleh saling memanggil dengan gelaran-gelaran. Ini unik ini, kadang-kadang saya temukan bahkan ada suami istri. Ya. Namanya sudah bagus-bagus, panggil gelar-gelar yang tidak baik. Ya. Saya pernah dulu begitu sama ikhwah, yang suaminya panggil gelar jelek tentang istri juga panggil jelek. Terus saya tanya, kenapa? Ini apa? Gelar apa? Oh memang saya panggil dia begitu. Oh dia juga panggil saya begini. Kenapa? Kenapa bukan sayang? Kenapa bukan ganteng? Kenapa bukan cantik? Kenapa harus gendut kah, pendek kah, hitam kah? Ya, kenapa harus jelek-jelek gitu? Allah larang, itu nggak boleh. Panggil yang bagus-bagus saja, gitu kan? Yang baik-baik. Ada sahabat Nabi terkenal dia sebenarnya secara fisik jelek. Disebutkan dalam riwayat begitu. Ya. Tapi tidak ada satu pun sahabat yang menghinanya. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Beliau pada saat sudah tiba pada masa umur menikah, Nabi SAW tanya, wahai Julaibib, kamu tidak menikah? Dia bilang, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Dia tahu dirinya gitu. Kalau punya kekurangan fisik. Kata Nabi SAW, saya akan lamarkan buat kamu. Ikutlah, ikut. Datang ke rumah seorang Ansar, punya anak gadis sangat cantik. Lalu kata Nabi SAW, setelah salam, saya punya hajat dengan kalian. Bahasa ini biasanya bahasa santun ya. Kalau punya hajat itu seperti orang yang mau menikah. Maka tiba-tiba kedua suami istri nyambut. Rasulullah mau lamar anak mereka. Selamat datang ya Rasulullah, silahkan. Terima. Kata Nabi SAW, bukan buat saya, buat Julaibib. Maka waktu sebut nama Julaibib, mereka tahu punya kekurangan fisik. Lalu mereka bilang, kalau Julaibib kami tanya dulu anaknya. Rupanya yang terjadi adalah anak gadis ini dengar dari dalam. Lalu dia mengatakan, wahai ayah dan ibu, bagaimana kalian bisa menolak lamaran Nabi SAW? Tidak usah lihat Julaibibnya, lamaran nabinya nih. Nabi yang datang lamarin. Terima saja. Semoga saja Allah jadikan ini kebahagiaan buat saya. Menikah. Subhanallah, dan betul Julaibib baru nikah beberapa waktu, meninggal mati syahid. Yang masyhur kisahnya, beliau terbunuh mati syahid dan ada 7 atau 8 orang kafir terbunuh di sebelah dia gitu kan. Mati syahid dan Nabi SAW gendong. Lalu Nabi SAW mengatakan, Julaibib dari bagian dari aku dan aku bagian dari dia. Maka wanita itu sangat bahagia sebagai istrinya karena suaminya syahid. Dan juga akan memberikan syafaat untuk dia pada hari kiamat gitu. Jadi begitu luar biasanya landasan Islam. Begitu juga kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 108. Ini lebih dalam lagi, larangan mencaci maki orang-orang non-muslim.
sesembahan-sesembahan mereka. Tidak boleh caci maki. Allah berfirman, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Al-ayah, dalam jurnal ayat, tapi ini saksi bahasan kita. Jangan pernah kalian, wahai muslimin, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Maka akhirnya mereka menyembah. Jangan celah sembahan-sembahan mereka. Maka mereka akan mencela Allah tanpa ada ilmu. Hanya dengan permusuhan saja. Ada orang sembah patung, ada orang sembah berhala maksudnya, ada orang sembah pohon, ada orang sembah jin. Gak usah celah itunya. Gak usah celah itunya. Tujuan kita menyampaikan yang benar sembah Allah. Gak usah sembah, gak usah serang apa yang sedang dia lakukan gitu. Ada orang berzina, kita bukan sedang serang dia dengan perzinahannya. Kita ingatkan, kalau ini haram dalam agama lebih baik menikah. Clear, selesai. Gak usah dicela-cela, zina itu begini, nanti ada penyakit, nanti ada begini. Gak penting. Itu gak penting untuk dibahas. Nanti kita masuk, tadinya niatnya mendakwahi, malah kita kena dosa di sini. Gak perlu bahas. Karena bukan bidang kita untuk membahas tentang penyakit yang bisa kena orang zina. Karena banyak orang berzina gak kena penyakit. Bisa saya dia berhujah mengatakan, enggak, saya berzina sekian tahun gak kena penyakit kok. Misal. Ya? Ada orang merokok, nasihatin tentang masalah kesehatan itu lebih baik untuk tidak merokok dan begini-begini. Kenapa gak alihkan ke yang lain? Gak usah hina rokoknya. Udah, jadi poin penting untuk dipaham. Jadi kita tidak boleh mencaci maki sesembahan-sembahan mereka. Mereka pun tidak boleh dicaci maki. Kita dakwahi saja, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencaci maki sembahan-sembahan mereka di Mekah. Walaupun orang Quraisy fahamnya Nabi SAW mencaci maki, gitu kan? Tapi Nabi cuma mengatakan, kenapa enggak sembah Allah? Kenapa patung tidak bisa berbicara? Bukan menyembah, bukan menghina, gitu kan? Nabi tidak mengatakan jelek kok mukanya itu patungnya, kenapa disembah? Enggak digituin. Itu landasan-landasannya. Kemudian juga hadis Nabi SAW, laisal mu'minu bit-ta'an, hadis yang masyhur. Orang mukmin itu bukan yang suka mencari-cari masalah dan kesalahan orang dan juga mencelah. Bukan sifat orang beriman tuh. Bukan ta'an. Walal la'an. Dan juga bukan yang suka melaknat atau mendoakan keburukan. Ya. Walal fahish. Dan bukan orang yang suka berkata kasar. Walal bazi. Dan juga bukan orang yang suka berkata kotor. Itu digabungkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Laisal mu'minu bit-ta'an, bukan orang mukmin yang suka mencari-cari masalah, kesalahan orang, mencela-cela. Walal la'an, suka melaknat, mendoakan keburukan. Kemudian walal fahish, berkata kasar. Walal bazi, tidak juga berkata yang kotor. Disebutkan juga tentang ciri Nabi SAW yang mulia. Dikatakan dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lam yakunin Nabi SAW fahishan wala mutafahisha. Nabi SAW itu tidak pernah punya sifat keji. Keji itu jahat gitu. Selalu orang kalau dekat Nabi SAW merasa nyaman, tidak merasa orang ini akan berbuat kejahatan. Juga dikatakan wala mutafahisha, dan tidak pernah memiliki lisan yang keji. Menyakiti orang, menjatuhkan orang, tidak pernah seperti itu. Oleh karena itu, setiap muslim harus hati-hati sekali. Kalau kita bicara lingkup seorang muslim, lebih dalam lagi. Ya. Karena kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Hadis Bukhari Muslim, ini pernah kita bahas dulu ya. Ini salah satu dosa besar ini. Kata Nabi SAW, menghina, mencaci, merendahkan seorang muslim adalah perbuatan kefasikan, dosa besar. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Membunuhnya adalah kekufuran. Baik, ini teman-teman sekalian adalah landasan-landasan bahasan kita sebenarnya. Maksudnya karakter muslim itu sangat jelas. Ya. Dan dia tidak akan pernah mencaci. Baik dirinya, orang lain, perbuatan salah orang lain, tugasnya hanya menyampaikan kebaikan saja. Kita akan coba baca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Dalil-dalil yang beliau angkat. Ada 3 buah dalil di sini. Yang pertama, riwayat Bukhari dari Abu Dzar radhiyallahu anhu secara marfu, maksudnya sampai kepada Nabi SAW. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq, wa la yarmihi bil kufur, illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh seseorang yang lain dengan kefasikan.
Fasik ini maksudnya rusak keimanannya, jauh dari agama, walaupun dia muslim bisa berjulukan fasik. Dan tidaklah menuduh seseorang dengan kekufuran, melainkan akan kembali kepadanya jika orang yang dituduh tidak demikian. Jadi ini bahasan dalil yang pertama dan jelas maknanya. Artinya kalau kita mengatakan hai fasik, pezina kah, pemabuk kah, ahli maksiat, hai fasik. Fasik sebenarnya julukan bagi orang yang berusak imannya dan rusak agamanya gitu. Tapi tidak boleh kita panggil hai fasik. Atau kita mengatakan hai kafir. Bahasa nanti kita rincikan ini ya. Kalau ucapan kafir ini ada kurang lebih 3 tingkatan nanti. Mengucapkan kepada secara umum, atau ucapan khusus, atau kepada muslim. Ini ada rinciannya nanti. Tapi yang jelas mengucapkan hai kafir, ini ada konsekuensi hukum. Kalau orang yang sedang kita jadikan target, hai fasik, hai kafir, tidak layak untuk itu, maka pasti akan kembali kepada pengucapnya. Tugas kita teman-teman adalah beribadah untuk diri kita dan menasehati orang lain kalau dia salah. Kita tidak diciptakan oleh Allah SWT untuk jadi pengawas. Kau usah jadi pengawas untuk orang lain. Mudah-mudahan bisa difahami. Pengawas tahu kita. Awasin ini, mata-matai orang, mantau, ya, mencari tahu sampai di mana prestasinya. Apalah kegagalan-kegagalannya. Ini tidak penting. Kecuali antum memang satu perusahaan, antum seorang manajer harus ditugaskan memang melihat kualitas kerjanya bahwa antum itu lain. Tapi secara umum tidak boleh. Bukan tugas kita untuk itu. Ya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran tidak boleh mengucapkan sembarangan kalimat fusuk ataupun kafir. Ya. Nanti akan ada rincian tentang masalah itu. Dan kalau seandainya yang diucapkan itu layak untuk mendapatkannya, maka akan sampai pada dia. Tapi kalau tidak, akan kembali kepada pengucapnya. Bayangkan kalau yang mengucapkan ini sebenarnya bukan orang fasik. Tapi nanti jadi dapat julukan fasik dia karena dia menuduh orang lain. Atau dia tidak kafir, tapi dia jadi kafir karena dia menuduh orang lain kafir. Padahal sebenarnya tidak layak untuk jadi orang kafir. Nah itu yang dimaksudkan. Kemudian yang kedua, yang diangkat oleh beliau adalah riwayat Samura radhiyallahu anhu secara marfu, maksudnya sampai kepada Nabi SAW juga, la tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar, disahihkan oleh Tirmidzi. Jangan pernah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Semoga Allah melaknatmu. Semoga makna kalau bahasa Indonesia semoga Allah membinasakan kamu, semoga Allah mencelakakanmu, gitu-gitu. Itu laknat namanya. Berdoa agar orang jauh dari rahmat Allah. Dan jangan juga pernah ya, saling menyerang dengan kemurkaan Allah dan juga dengan neraka. Ya. Misalnya mengatakan, semoga Allah murka padamu, semoga kau masuk neraka. Nah, itu tidak boleh. Walaupun kita lagi sangat emosi. Ya. Tapi kalau kita mengatakan misalnya, perbuatan ini bisa membawa kepada neraka nantinya, hati-hati. Itu lain, niatnya menasehati. Tapi kalau kita memvonis orang, nah ini tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini kalau ada larangan seperti ini, ya, berarti masuk dalam kategori dosa besar, nggak boleh. Jadi selalu ucapkan kata-kata yang baik, ya. Walaupun kita lagi emosi, semoga Allah berikan hidayah. Ya. Kalau orang-orang Arab sudah sering kami dengar itu ya, Allah yahdik, semoga Allah berikan hidayah. Ucapan ini diucapkan padahal mereka lagi marah banget gitu, karena ada masalah yang sedang dibuat gitu. Ya. Jadi selalu minta agar Allah berikan hidayah. Nah ini doa yang sangat baik. Kita kan jarang sekali mengucapkan doa-doa seperti itu ya. Itu juga jangan main-main dengan murkahnya Allah. Masih ingat ada hadis, sehingga saya riwayat Bukhari yang kata Nabi SAW ada 2 orang, yang satu baik, yang satu buruk gitu kan, jauh dari agama. Tapi yang baik ini selalu menasehatin, jangan kamu begini nanti Allah marah. Orang yang buruk ini, fasik ini tidak pernah mau dengar. Satu waktu dia bilang, Allah tidak akan memaafkan kesalahanmu. Yang bilang itu orang baik ini. Kata Nabi SAW, Allah langsung menimpali pada saat itu. Allah mengatakan, siapa orang ini? Berani-beraninya memvonis kalau aku tidak akan mengampuni. Bagaimana bisa kita mengambil keputusan yang Allah mungkin belum mengambil, tidak mengambil keputusan itu. Siapa orang ini? Maksudnya orang yang baik tadi itu. Berani benar memvonis, aku tidak akan mengampuni. Ketahuilah, karena vonisan dia itu, aku telah memaafkan semua kesalahan orang yang fasik dan aku sudah hapus amal solehmu. Itu orang baik itu dihapus amal soleh. Jadi betul-betul subhanallah kita ini kalau mau jadi orang mukmin yang baik, banyak hal yang harus kita benahi. Di antaranya
Karakter-karakter ini nggak boleh sembarangan. Dalil ketiga yang diangkat oleh dan terakhir dalam bab ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya aduwallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi." Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan dia tidak demikian melainkan akan kembali kepadanya. Jadi sama orang sedang mendoakan keburukan buat diri dia sendiri. Hati-hati sekali. Ya. Setiap kali kita mengucapkan sesuatu yang buruk untuk orang lain, malaikat itu sudah standby di atas kepala kita. Sudah langsung mengatakan wala kamithluhu wala kamithlu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau saya pernah memberikan contoh itu ya, kalau misalnya ada orang yang kaya raya depan kita, supaya hati kita bersih, kita mengatakan semoga Allah berkahi, semoga Allah tambahkan, doakan kebaikan. Mungkin antum bilang, Ustaz, untuk apa orang kaya kita doakan lagi supaya tambah kaya? Jawabannya sebenarnya adalah karena kita sedang mendoakan diri kita. Karena pada saat kita mengatakan ya Allah berkahi, ya Allah berikan dia tambahan, malaikat di atas kepala kita mengatakan kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama, dan doa malaikat mustajab. Tapi kalau kita bilang ya Allah hilangkan aja, ini nanti dia sombong, padahal dia hasad sebenarnya. Malaikat bilang kamu juga, sama. Jadi nggak usah niat-niat buruk, nggak usah caci maki orang, usah baik-baik aja udah. Masalah orang lain serang kita nggak masalah, itu ajang pahala, kan begitu. Baik, kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian, dan ini penutupan bahasan kita tentang bagaimana sebenarnya menggunakan kata-kata panggilan-panggilan seperti ini. Kita mulai dari panggilan kepada seorang muslim. Kalau kita mengatakan kepada seorang muslim, wahai kafir, wahai fasik, ini hukumnya berat ya. Karena kembali kepada hadis-hadis yang tadi baru kita sampaikan. Siapapun yang mengatakan pada saudaranya, hai kafir, hai musuh Allah, hai fasik, dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Muslim, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya muslim, sama muslim, kita bahas muslim dulu, hai kafir, maka kembali kepada salah satunya. Tentu saja dia nggak bisa ucapkan ini kepada seorang muslim, karena selama status muslimnya masih ada. Untuk indikasi kafir harus jelas. Dia memang menyatakan saya murtad dari Islam, misalnya na'udzubillah. Jelas gitu. Perbuatan yang membawa pada kekufuran pun itu harus tegak hujah padanya. Ada penyembah kuburan, ada pelaku sihir yang sudah jelas-jelas bisa mengeluarkan dari agama Islam, mencaci maki agama, tetap saja harus kita tahu apakah sampai hujah pada dia. Maksudnya sudah sampai argumentasi nggak? Dalilnya ini nggak boleh. Kalau sudah sampai tetap dia bangkang, nah itu baru kufur. Tapi bisa saja dia nggak tahu. Saya tidak tahu. Ya, sini sudah sering kita kasih contoh. Bukankah sahabat Badui yang datang kencing ke masjid tidak tahu? Masjid datang kencing di depan orang. Orang kencing pasti buka celana, nggak mungkin tidak. Dalam masjid, coba antum bayangkan datang buka celana. Makanya sahabat semua pada marah. Ini orang di mana akalnya nih? Kencing di masjid. Karena mereka semua mau menyerang, orang ini hampir mau lari, kan bisa mercik kemana-mana kencingnya. Nabi SAW berikan isyarat agar tenang saja. Dibiarkan, sampai selesai dia kencing. Karena tidak tahunya orang ini sampai dia lanjutin kencingnya. Udah selesai, Nabi baru datang, SAW. Ini masjid. Nabi tidak bicara tentang kencingnya. Nabi cuma ngomong, ini masjid tidak layak untuk berbuatan seperti ini. Orang itu bilang, ya Allah rahmati Muhammad dan aku, jangan rahmati yang lainnya. Karena yang lain mau langsung main tonjok aja. Nggak tahu. Belum tahu hukum. Jangan pemahaman kita semua kita tarik ke orang lain. Mungkin orang lain belum tahu kan gitu. Banyak sekali kasus seperti ini saya temukan di lapangan itu. Pada saat kita ingatkan, oh iya begitu ya. Ternyata nggak boleh. Nah, banyak orang tidak tahu. Jadi harus hati-hati di sini. Juga Nabi SAW ya, menyebutkan dalam banyak hadis ya. Di antara tadi yang sudah kita sebutkan, tidak bolehnya seseorang mengucapkan kalimat-kalimat ini. Banyak ulama hadis Ibnu Hajar dan yang lainnya menanggapi masalah ini. Mengatakan kalau ada orang sengaja mengucapkan kalimat kufur kepada saudaranya muslim, maka dipastikan akan kembali ke dia. Kecuali saudaranya muslim itu memang telah tegak hujah padanya. Artinya memang dia murtad dari agama Islam, lalu kita mengatakan si fulan telah kafir, nah itu boleh. Itu tidak masalah. Tapi kalau tanpa sebab,
Serius nggak boleh, bercanda pun nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan kalimat kafir kepada orang kafir. Misalnya kita mengatakan, hai kafir ke sini. Misalnya. Apakah itu boleh atau tidak? Ini kata ulama yang kami ketahui adalah melanggar adab syar'i. Tidak dikatakan tidak boleh 100%. Tetapi, dia misalnya dibedakan kondisinya kalau dia di kancah peperangan dengan di luar kancah peperangan. Nabi SAW pernah menggunakan bahasa-bahasa ini tapi di kancah peperangan. Seperti penyebutan beliau tentang Yahud Khaybar, gitu kan? Wahai musuh-musuh Allah, Nabi SAW pernah ucapkan itu. Tapi di kancah peperangan. Karena mereka didakwahi Islam, sudah tahu kebenaran tapi mereka nolak. Tapi kondisinya berbeda, gitu kan? Karena di kancah peperangan ini ada beberapa hal yang tadinya tidak boleh di luar kancah peperangan tapi boleh di situ. Kalau masih ingat tentang kisah Sammah radhiyallahu anhu, Abu Dujana, pada saat beliau menerima pedang Nabi SAW di Uhud, itu kan? Di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini. Maka dia mengatakan apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau ambil dan engkau gunakan untuk membunuh musuhmu sampai pedang ini bengkok gitu, atau rusak. Maka Abu Dujana pun mengambil, kemudian beliau letakkan pedang itu di dadahnya, lalu beliau gunakan imamah warna merah, sengaja maju ke depan musuh dan menunjukkan kesombongan beliau. Maka Nabi SAW lihat, beliau mengatakan apa? Sungguh cara seperti ini dimurkahi Allah kecuali di tempat ini. Selain medan perang nggak boleh. Di medan perang dibolehkan, berarti kan ada pengecualian. Nah itu beda. Jadi di saat orang di kancah peperangan mengatakan kami beriman dan kalian kafir, itu tidak ada yang salah. Ini kan? Tapi kalau tidak ada sebab tetangga, kafir. Nah, misal. Tidak boleh. Ya. Ini poin perlu digarisbawahi ya. Dan sebenarnya kafir ini bukan teman-teman untuk digunakan sebagai kata penghinaan, bukan. Cuma kan kita ada istilah. Mukmin lawannya kafir kan gitu. Seperti rajin lawannya malas gitu kan. Ya, atau malas lawannya rajin kan begitu. Nah ini pagi, siang, malam misalnya. Laki-laki, perempuan kan begitu. Mukmin ya kafir, gitu kan? Atau kadang-kadang dipandangkan juga antara mukmin sama munafik, tapi yang umumnya adalah mukmin sama kafir gitu. Maka kalau orang menggunakan bahasa ini untuk menjelaskan tentang status orang, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk dipakai panggil nggak boleh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kalau menggunakan kafir secara umum, ya. Atau orang-orang yang sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang kekafirannya. Seperti pada saat Allah menjelaskan surah Al-Kafirun kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Tidak ada individu yang sedang jadi target. Tadi kan kita bilang kalau tetangga dipanggil, kalau teman kantornya dipanggil, hai kafir, itu nggak boleh. Dan ini melanggar adab syar'i ya. Tapi tidak membawa orang mukmin muslim itu keluar dari agama Islamnya gitu. Tapi kalau secara umum, dia menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, menjelaskan tentang sebab-sebab kekufuran, perbedaan orang-orang mukmin sama orang kafir, itu semua bisa. Menjelaskan tentang korban-korban orang-orang kafir misalnya di medan perang bersama Nabi SAW, itu yang perang melawan Nabi, semua itu tidak ada masalah. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, la abudu ma ta'budun, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Kalau secara umum kita membahasakan ini, terjadi dialog antara seorang alim muslim sama seorang alimnya mereka, misalnya non-muslim. Lalu kemudian dia bacakan ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah orang-orang kafir. La abudu ma ta'budun, kami tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, kalian juga tidak usah ikut-ikutan sembah apa yang kami sembah. Diulangi lagi. Wala ana abidum ma'abadtum, kami tidak akan, atau aku tidak akan pernah ikut-ikutan apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, kalian juga tidak usah sembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum walidin, kalian punya agama, kami punya agama. Jadi di sini secara umum tidak masalah. Kita boleh mengucapkan kalimat tersebut, ya. Tetapi ini global. Ini global. Atau tadi saya bilang, ada individu, cuman Allah sebutkan kafirannya. Firaun, ya, Haman, kemudian Qarun, yang memang sudah disebutkan. Ya.
Banyak yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kekafiran mereka. Ya, tentang Namrud yang berduet sama Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan. Kaum Shu'aib ya. Kan gitu. Kaumnya Nabi Lut, kaum Lut. Kan disebutkan itu kan. Nah, boleh nggak kita sekarang sebagai muslim mengatakan kaum Lut ya, yang tidak beriman pada Nabi Lut kufur dan Allah hukum mereka? Boleh saja. Karena Allah sudah sebutkan itu. Ya. Tapi kesimpulannya teman-teman sekalian, secara global kita tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki. Ingat, saya selalu bahasakan dan saya jadikan juga sebagai prinsip hidup saya teman-teman sekalian, semua pelanggaran orang yang di hadapan mata kita adalah ajang pahala buat kita. Jangan justru jadikan sebagai kesempatan untuk mencaci mereka, menghina mereka, atau bahkan merendahkan mereka. Bisa saja Allah balik keadaannya. Hati-hati. Justru kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak seperti dia sifatnya, dan kita berusaha menjadikan itu sebagai ajang pahala buat kita. Kalau orang semua jadi baik, lalu kita mau dapat pahala dari mana? Itu kesempatan emas untuk menjalankan sabda Nabi SAW, siapa yang menjadi petunjuk pada kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang sedang mengikutinya itu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.